Muhammad Atta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Padahal dia hanya melanjutkan saja. Kok tiba-tiba Muhammad Atta itu menjadi Bapak Koperasi? Jadi kalau dipertanyakan gitu kan, apa kontribusi Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang sekitarnya untuk Indonesia? Jelas kan tadi? Ya, Koperasi, bahasa Indonesia. Kenapa kita hari ini pakai simbol yang sama? Nanti ada momennya tuh, ya kan? Lahirlah bahasa paling terbarukan di muka bumi ini. Namanya bahasa Indonesia. Di level dunia itu namanya bahasa Indonesia. Bahasa Eropa, Inggris yang diperbarui, Singapura yang adik bilang tadi, keseharian hidup anak-anaknya memakai bahasa penjajahnya. Apa hebatnya? Pakai baju kurung? Enggak, Apa dulu baju? kenegaraan itu yang disebut nasionalis, Indonesian itu, identiknya pakai apa? Simbolnya. Pernah tahu tak? Indonesia nih. Kok, wah ini pasti Indonesia nih. Semua orang bisa pakai jas. Batik. Nih, semua orang dunia bisa pakai jas. Untuk menandakan dia tuh seorang apa eksklusif apa semua. Tapi menandakan dia itu nasionalis dari Indonesia adalah cuma satu. Dia pakai songkok, Dek. Peci. Nah, tahu tak peci itu nanti dari mana? Itu apa akan jelaskan? Siapa orang pertama yang Songkok mempopulerkan? Nanti itu poinnya nanti. Nah, kalau bertanya lagi apa kontribusi Kesultanan Riau Lingga untuk Indonesia selain dari bahasa, koperasi, sampai yang dipakai-pakainya nih, pejabat-pejabat senusantara nih. Nah, dari mana? Nanti. Itulah kadang-kadang. Enaknya kalau kita spoiler kayak gini nih, itu yang bercakap Bang sejarawan kita Aswandi. Nah, itu enak. Dingga-dinggale mina Bukan abang kamu, tapi lebih enak tuh Bang Aswandi. Perdana Menteri Singapura, Bang. Nah. Dia ini kan ada berpidato menggunakan bahasa Melayu. Ya. Terus dikomen sama netizen Malaysia. Ah. Nah, dia orang cakap macam gini. Pandainya Perdana Menteri Singapura bercakap Melayu. Habis tu netizen Indonesia pula komen. Dia komen macam gini. Itu bahasa Indonesia lah. Beda malu, Bang. Malu kenapa? Karena netizen Indonesia ni buta fakta, buta sejarah. Kenapa? Kesian. Bahasa Indonesia itu memang beradaptasi dari bahasa Melayu. Iya. Terus negara Singapura itu bahasa kebangsaan dia tuh memang bahasa Melayu. Tapi kenapa pas anak Indonesia bahasa Melayu, kok dia bilang orang Singapura atau Malaysia? Perdana Menteri Singapura ini dia berpidato menggunakan bahasa Melayu. Dia juga ada cakap sebenarnya bahasa Melayu ini adalah bahasa kebangsaan kita. Dia ngomong tuh dekat pidatonya. Tapi masih banyak anak-anak zaman sekarang tuh yang udah tak terlalu menerapkan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah pidato dia. Terus kan dikomen sama orang Malaysia. Dia bilang, pandainya bercakap Melayu. Karena dia ini bukan orang bangsa Melayu. Dia ini beretnis Tionghoa. Oh gitu ya. Chinese. Itu gimana tuh Bang? Habis itu dikomen sama orang Indonesia. Dia cakap itu bahasa Indonesia lah. Itu namanya tak well educated. Tak well educated. Tak well educated tu berarti dia sekolah pas darjah 3, habis tu Jepun attack Malaya, gagal. Dia tak lulus exam. Dia lulus exam, makanya dia komen macam gitu. So, menyikapi hal tersebut, saya sebagai warga negara Indonesia yang berKTP Kota Tanjung Pinang. Kita pakai bahasa Indonesia nih. Kita pakai bahasa Indonesia. Macam mana? Sesuai ejaan yang baik dan benar. Karena aku geram juga nih asyik dibilang orang Malaysia. Aku budak Tanjung Pinang, Jenaol. Tapi kan Bang, sebuah bangsa itu menciptakan atau melahirkan sebuah bahasa itu kan perlu ribuan tahun gitu Bang. Macam kita nih contoh bahasa Inggris. Orang Amerika sebut itu bahasa Inggris. Orang Inggris sebut itu bahasa Inggris. Orang Australia bilangnya bahasa Inggris juga. Tapi yang membedakan itu adalah logatnya. Logat Australia macam mana, Inggris macam mana, terus ada Amerika macam mana gitu kan. Slang-slang dia lah. Habis itu kita nih, Singapura, Malaysia, Brunei, termasuk juga Indonesia, bahkan Thailand bagian selatan. Kita ini kan menggunakan bahasa Melayu, tapi dengan logatnya masing-masing. Nah, Indonesia nih, dia nih mengadaptasikan bahasa Melayu dan menciptakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda. Sehingga bahasa Melayu Indonesia ini tersingkirkan, terpinggirkan, netizen terbuta terhadap sejarah. Padahal kan bahasa kita pertama, bahasa Melayu yang mempersatukan kita di Indonesia ini. Bahkan sebelum ada Indonesia lagi. Sampai-sampai tuh netizen dekat Indonesia nih banyak yang komentar kat video Beda tuh. Dia bilang pulang kau ke Malaysia. Dan itu karena Beda ni bercakap Melayu. Dia tak tahu kalau Beda ni yang Melayu Indonesia. Sampai ada yang lebih teruk lagi nih. Dia komen dekat konten Beda tuh, kau boleh buat konten tentang Indonesia, tapi jangan bercakap pakai bahasa Indonesia. Padahal Beda ni bercakap Melayu Indonesia. Melayu Indonesia ni pun banyak. Ada Palembang, ada Kepri, ada Kalimantan. Banyak. Menurut abang nih berdua nih, itu adalah kegagalan siapa? Atau kesalahan siapa? Jadi gini nih, kayak dalam konteks ini abang harus jujur untuk menjelaskan ini ya. Dunia itu lahir dari bahasa. Karena gini, bahasa itu
jati diri bangsa itu dulu koinnya. Nah, Ya. jadi mana bangsa itu diketahui dari bahasa yang adik bilang tadi. Nah, bahasanya bangsa itu adalah lingua franca. Contoh gini, bahasa Inggris pernah menjadi lingua franca ibunya bahasa bagi bangsa Eropa. Oke. Bahasa Mandarin adalah salah satu lingua franca bagi bangsa Asia Timur. Oke. Bahasa Arab adalah lingua franca bagi Bahasa orang-orang Arab. dari kawasan Arab. Nah, yang paling penting, Nusantara itu lingua francanya apa pada zaman itu? Melayu. Nah, itulah bahasa Melayu, bahasa ibunya. Nah, jadi yang paling penting, lahirnya 1928 itu berdasarkan semua lingua franca dunia tuh adik jadikan satu, ya kan? Lahirlah bahasa paling terbarukan di muka bumi ini. Namanya bahasa Indonesia. Berarti bahasa Mandarin yang diperbarui di level dunia itu namanya bahasa Indonesia. Bahasa Eropa, Inggris yang diperbarui itu namanya bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa Arab yang diperbarui pada Jadi zaman kini Indonesia. itu namanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang diperbarui itulah namanya bahasa Indonesia. Menjadi bangsa baru, menjadi bangsa Indonesia. Makanya sumpah kita itu sepakat pada waktu itu semua perwakilan untuk menyebut kita bahwa Bangsa yang satu, bangsa berbahasa Indonesia, berbahasa yang satu. Indonesia. Nah, itulah kesepakatan kita kan bahwa kita berbahasa Indonesia. Nah, dikuatkan dengan proklamasi pada waktu itu kita melabelisasi amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak segala Bangsa. karena itu tadi poinnya kan. Nah, tapi yang menjadi kegagalan pemikiran pada hari ini yang beda tanya adalah gagalnya kita memahami wawasan kebangsaan. Inilah yang menjadi masalah. Yang kedua, memahami wawasan adat kebangsaan. Nah, itu juga karena melihat dialek orang jadi nggak seret, nggak enak, jadi ribut. Iya. Nah, sebenarnya semua gagal karena nggak paham tentang wawasan kebangsaan. Contoh, kita ini sudah merdeka apa tidak? Kenyataan Karena 1945 dan dimerdekakan secara real atas negara kita di 1949 itu, di dunia itu mengakui banyak kita sebagai bangsa yang merdeka. Kenapa hari ini kita tak bangga pakai bahasa kita? Kenapa kita harus lihat dan mundur lagi? Seperti orang-orang yang memiliki IQ itu di bawah 20 tapi kelihatan dia macam si paling pintar. Contoh, apa hebatnya negara Amerika? Abang bilang nggak hebat. Yang dia bilang dia negara maju tapi dia masih pakai bahasa penjajahnya. Dia belum merdeka, Dek. Dia belum ada bahasa sendiri ya. Singapura yang adik bilang tadi, keseharian hidup anak-anaknya memakai bahasa penjajahnya. Apa hebatnya? Nah, Walaupun ada Singlish. Iya, Singlish. itu kan bukan bahasa mereka. Kalau ini kan harusnya bahasa Melayu dong. Iya. Tapi keseharian mereka pakai bahasa Inggris. Inggris. Padahal kalau kaji IQ-nya rendah itu karena masih pakai bahasa Inggris. penjajah. Nah, kita hari ini sudah memakai bahasa Indonesia dan menghormati bahasa ibunya, bahasa Melayu, bahwa kita hari ini menggunakan bahasa Indonesia. Ini kalau makanya Abang tak enak nih ceritanya pahit-pahit karena harus mengintimidasi hal-hal yang menyangkut si paling. Termodernisasi sebenarnya dia terkolonisasi. Iya. Ya kan masih bangga menggunakan bahasa penjajahnya. Enaknya Indonesia tidak pernah dijajah Melayu. Jadi dia tidak masalah pakai bahasa Melayu. Tapi kalau Anda bangga dengan English-Englishannya untuk menjelaskan sesuatu kok masih pakai bahasa penjajah itu nggak keren bagi Abang. Kenapa? Indonesia masih cukup kok kosakata untuk menjelaskan sesuatu. Yang sebenarnya hari ini AI lebih suka pakai bahasa Indonesia daripada bahasa yang lain. Karena menurut AI ini bahasa orang yang merdeka nih, yang dimerdekakan. Nah, tapi kan ini pahit kita harus ngomong bahwa untuk menjelaskan wawasan ini karena jati diri bangsa Indonesia itu tergantung pada apa yang dia bahasakan. Nah, banggalah bahwa kita orang yang merdeka. Ini mumpung kita di 17 Agustus, di bulan Agustus kita harus bangga menjadi orang yang merdeka. Minimal dari menggunakan bahasa Indonesia. Jangan menjelek-jelekkan bahasa ibu kita dulu, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa apa. Itu kan masih Indonesia. Nah, tak ada masalah kayak Singapura mau pakai bahasa mamak dia bahasa Melayu. Hari ini dia terpikirkan Perdana Menteri dia tuh kayaknya kurs balik bahasa Melayu lah. Ya, kalau betul. pakai bahasa Indonesia mungkin dianggap orang-orang Tanjung Pinang mak pakai bahasa penjajah kan. Nah, masih dijajah itu. Dan anak cucunya juga Raja Ali Haji dengan Gurindam itu sudah menyiapkan suatu saat anak negeriku akan merdeka. Kalau dia merdeka pakai bahasa apa kan gitu kan. Nah, itulah lahirnya 1928. Kita kan sudah sumpah untuk tidak pakai bahasa penjajah. Dari beberapa kosakata bahasa Indonesia pun ada juga itu bahasa Belanda. Bahasa Indonesia itu kan Gabungannya. gabungan. Bertambah terus dia, dinamis. Memudahkan percakap dari bahasa Arab nak dibawa ke Nusantara, dia pakai huruf apa? Arab Melayu. Iya. Habis itu berubah nih. Kita masuk ke alfabet. Kok sebutnya ini apa? Pengeras suara. Tapi kalau sekarang kita sebut mic biasanya. Oke, mikrofon. Berasal dari bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Indonesia hanya menyebutnya mikrofon. Nah, kan berarti ada pembaruan kan? Ada pembaruan, tapi bahasa ibunya
menyebutnya pelantang. Pelantang. Ya, pelantang, pengeras suara. Pengeras suara, oke. Ada kan. Bahasa Indonesia ini kan dah berkembang, sudah maju. Di WordPress sekarang nih bahasa ketiga paling banyak dipakai. Di Wikipedia juga banyak dipakai. Di Jepang itu beberapa universitas membuat jurusan khusus bahasa Indonesia. Luar biasa. Orang-orang di Eropa, luar negeri sekarang banyak belajar Bahasa Indonesia. bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Ada juga nanti yang penjurusannya itu Indonesia Melayu, ada ya. Kalau boleh jujur nih, sedih nih parlemen Malaysia tuh. Ulu langat hangpa please behave. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Sementara Singapura tadi di momen-momen resmi kenegaraan, pidato kebangsaan atau segala macam itu kan? selalu Menggunakan bahasa Melayu. sana tuh nyebut tak salah aku bahasa baku.